Rekomendasi laptop terbaik di 2023, meski bekas, spesifikasi boleh diadu. Dan harganya pun juga termasuk murah. Yaitu kita akan mereview sebuah laptop Lenovo Yoga 730 yang bisa diputar-putar seperti ini, bahkan bisa dijadikan tablet. Ingin tahu kelebihannya dan apa saja dan ini bisa buat apa saja, tonton video ini sampai akhir. Mungkin aku nggak bakal bertele-tele karena ini laptop ya cukup bandel dan oke direkomendasiin di tahun 2023. Check it out. Laptop buat kalian yang sekarang lagi cari laptop, cari rekomendasi laptop, mungkin budgetnya nggak begitu banyak lah, kayak nggak nyampe 7 juta atau bahkan nggak nyampe 5 juta. Kita akan kasih rekomendasiin laptop dengan harga 3,5-an lah sampai hampir 4 juta lah di secondnya, karena mostly laptop ThinkPad itu kebanyakan second sih, tapi dengan spesifikasi yang bisa dibilang best performance lah ya, kayak buat laptop kantoran oke, buat kayak ngedit juga oke. Pokoknya kalian dapet paket komplit dalam satu laptop ini. Nah, yang kita bahas ini laptop Yoga 730 dengan kelebihannya yang tadi saya udah sedikit spill. Kelebihannya layarnya bisa dibolak-balik gitu. Dengan layar bisa dibolak-balik gitu, pasti layarnya ini tidak hanya sekedar layar. Layarnya ini sudah termasuk udah touchscreen, jadi bisa kita gunakan sebagai tablet. Nah, Bang, lalu buat aksesibilitasnya gimana? Nah, di laptop ThinkPad Yoga 730 ini ada stilusnya yang mempermudah kita untuk menggunakan laptop ini. Ya bisa dibilang ini seperti mouse lah ya. Nah, tentu alat ini sangat mempermudah kalian yang sedikit hobi gambar lah ya, sedikit hobi gambar di Photoshop maupun Adobe Illustrator. Ini juga cukup membantu. Ini kita akan nyoba stilusnya seberapa sensitif dan oke gimana. Nih, buka paint aja cepet men. Nih, ini nah paling ini kejarakan jarak antara ini buat kepekaannya itu sekitar 1 cm lah. 1 cm. Ini kita coba brush. Terus coba kita ukuran lumayan apa ya? Sensitif dan nggak lag gitu loh, maksudnya nggak ada delay. Kita mau bikin mobil juga ini lumayan cepet ya. Nah, ini buat apa, sensitivitasnya oke lah. Nah, tapi aku belum nyoba sih apakah ini stylus tuh bisa buat AI apa enggak gitu, terus ada pressernya atau enggak. Ini aku belum detail banget sih. Nah, mungkin di next video kita akan tes performa, kita gunain stylus ini buat gambar di AI pakai brush, pakai presser, apakah bisa apa enggak. Udah gitu, terus buat lainnya kali ya udah. Klik kanan bisa nggak sih? Oh bisa men, ini ada klik kanan kirinya ini. Nah, oke lah, coba ya kalau pakai ini klik kiri. Oh bisa. Jadi selain bisa ini klik gitu, ini bisa pakai klik yang ada di sini nih. Harusnya ini bisa di itu sih,
Udah gitu aja lah. So far, oh ya ini aku mau nunjukin backlight. Nah, ini coba. Nah, dia ada backlight. Cuma 2 tingkat aja sih. Seterangnya seterang ini. Ini udah oke banget buat kalian yang gemar hobi kerja di gelap-gelapan. Ini udah termasuk membantu. Udah gitu. Ini terus ini identik dengan ThinkPad. Itu kayak trackball, kalau baby itu identik dengan trackball. Anjay, tuh asik. Dah fingerprint. Terus ini yang terakhir aku mau nunjukin gimana caranya biar dibalik. Ini kalau dibalik tuh otomatis rotate, auto rotate. Nah, misal segini, auto rotate-nya on. Nah, ini kalau misal penampakan di balik. Laptop ini memiliki spesifikasi Procore i5 generasi ke-7 dengan kecepatan 2,7 GHz. Terus memori yang digunakan udah SSD sebesar 256 GB. Terus menggunakan RAM 8 GB. Sudah bisa WiFi, webcam ada, terus keyboard juga ada backlight. Terus layarnya dengan dimensi yang cukup luas, yaitu 13 inch touchscreen tentunya, yang tadi udah saya spill. Seperti yang saya sudah tadi jelaskan, dengan spesifikasi gahar kayak tadi dengan RAM 8 GB, disupport SSD 256 GB, laptop ini tentu bisa mencakup semua aplikasi yang terbilang berat. Kayak mungkin kalian mau ngedit video pakai Premiere, mau ngedit video pakai After Effects. Tapi ya untuk rendering After Effects saya rasa ini nggak begitu cepat sih, kayak masih agak lelet. Cuma kalau Premiere editing standar masih oke lah. Untuk Photoshop, Adobe Illustrator itu udah cukup banget. Bahkan bisa dibilang lancar lah. Untuk SSD 256 GB. Cuma paling nanti terkendalanya ketika penyimpanan ya. Kalau misalnya kita mau nyimpan file-file itu kita perlu harddisk tambahan untuk menyimpannya. Untuk laptop ini keunggulan lainnya yaitu kalau misal kalian butuh buat kantoran, ya ThinkPad lah ya, Lenovo ThinkPad. Kalian pasti sudah sering lihat teman-teman kantor yang menggunakan ThinkPad karena untuk pekerja kantoran kayak Word, Excel atau apalah, kalau cuma buat browsing gitu, ini udah cukup banget lah dengan i5 generasi ke-7, RAM 8 GB, ini udah cukup. Terus keunggulan lainnya ini cukup tipis, jadi paling nggak nyampe 2 cm lah, 2 cm kurang kayaknya. Cukup tipis, ringan, ya nggak ringan-ringan banget sih, nggak kayak Modern 14 lah. Modern 14 yang sebelumnya kita review itu lebih ringan, ini cukup berat. Mungkin karena material yang dipakai juga ada beberapa kayak steel gitu sih, kayak samping-sampingnya gitu. Terus keunggulan lainnya tipis, mudah dibawa. Terus nah yang paling penting baterainya awet, karena Lenovo ini setelah kita coba ini sekitar kurang lebih berapa ya, 6 jam ya, 6 jam bisa lah ya. Dengan baterai 100% ini bisa buat digunakan ya kerja lah, itu 6-7 jam bahkan. Berarti apa ya, cukup awet. Kalian kalau misal ke coffee shop buat ngopi, cuma buat kerja, nggak perlu bawa casan. Kalau misal nggak kebagian colokan, ini buat solusinya sih. Kekurangannya menurutku di Lenovo ThinkPad ini
kayak klik kanan dan klik kirinya itu di atas. Jadi kayak buat kita yang kebiasa dengan laptop yang klik kanan klik kirinya di bawah, ini agak sedikit kagok apa ya kalau bahasa Indonesia ya, kayak kurang terbiasa gitu loh. Nah ini bikin kagok menurutku, walaupun di mousepadnya sendiri itu udah include dengan klik kanan klik kiri. Cuma kalau misalnya orang-orang yang kebiasa pakai klik ini agak lumayan kagok. Nah terus ya, kekurangan kedua mungkin bisa laptop ini nggak ada yang baru, jadi kalian harus beli second. Kalau mau beli laptop Yoga 370, sorry saya salah sebut ya, Yoga 370 ini kalian harus beli second. Nah barang second ini pasti kondisinya bermacam-macam, ada yang fisiknya jelek, terus dalamnya juga udah diganti atau segala macam. Ya resiko beli barang second kayak gitu, karena ini laptop udah keluaran lama ya, jadi paling kekurangannya itu kalau misal kalian mau beli second perlu hati-hati lah kalau misal mau beli second. Kalau misal pengen tahu apa aja yang mau diperhatikan saat beli laptop second, kita kayaknya udah pernah upload video, bisa ditonton. Terus udah gitu aja, rekomendasi laptop terbaik di tahun 2023, cocok untuk kalian mahasiswa maupun pekerja. Paling gitu dulu. Terus jangan lupa like, comment, subscribe, dan komen mungkin buat kalian yang mau kita review apa gitu buat di next konten selanjutnya. Dadah.